mau dia bikin status kayak di Instagramnya, followers dia tambah banyak, itu berarti kalian kepo aja sebetulnya, pengen tahu kenapa nggak dari dulu kalian follow dia kalau kalian memang suka. Kenapa pas ada masalah kayak begini kalian baru berbondong-bondong follow, memberikan semangat. Coba. Tapi anaknya mau mandiri bagus. Dengan dia sudah di London aja, dia itu sudah mandiri. Kalian jangan very stupid deh. Itu dia sudah mandiri, dengan dia di London aja itu dia sudah mandiri, ya. Kalau dia bilang uang di rekeningnya sudah habis, kenapa dihabiskan? Kenapa dihabiskan? Kan belum sebulan. Udah sebulan ya? Sekarang udah sebulan, kenapa dihabiskan? Kenapa dihabiskan? Itu pertanyaan saya. Kenapa dihabiskan dalam waktu 1 bulan? Gak usah bilang anak mau mandiri. Dia dengan dia di sana aja dia sudah mandiri. Udah tahu itu uang banyak di rekening. Kenapa dihabiskan selama 1 bulan? Sudah deh. Kalian cukup. Kalian itu follow dia karena kalian kepo, bukan karena kalian suka. Kalian to the po, alias kepo. Ya, sekarang gue mau bersuara. Dah. Tapi gue tidak akan menjelek-jelekan darah daging gue sendiri. Sudah. Ya. Kalian itu kalau kalian suka sama anak saya, yang pertama, kenapa nggak dari dulu followers dia banyak? Kenapa pas ada masalah kalian berbondong-bondong follow dia? Berarti kalian apa? Kepo. Udah, nggak ada yang namanya lain-lain selain kalian kepo. Ya. Jadi nggak usah bilang dia mau mandiri, dia mau ini, dia mau itu. Dengan dia sekolah di sana, rajin, tidak buat masalah, yang membanggakan orang tua, itu dia sudah mandiri. Dah. Katanya kan dia punya bapak angkat. Ya sudah, minta bantuan sama bapak angkatnya. Kenapa dia harus bekerja sendiri? Nah, logikanya bagaimana ini? Kalau dia bilang ada angelnya dia yang selalu memberikan dia support dan semangat, minta sama laki-laki itu, minta. Jangan anak gue disuruh kerja, terima endorse. Itu salah. Itu salah. Ya, gue, tanda tangan gue masih berlaku. Karena dia underage, alias dia di bawah umur. Ya. Gue gak akan kepancing, gue hanya menjelaskan apa yang kalian pertanyakan. Anak di bawah umur disuruh kerja. Orang anak di bawah umur itu pelajar. Kewajibannya sekolah, bukan endorsement, bukan ngurusin Instagram. Gak ada itu, gak ada judulnya. Dulu waktu gue masih sekolah, kerjaan gue cuma belajar. Gak ada disuruh kerja sama bapak gue, disuruh cari uang sendiri. Gak boleh. Tapi ketika gue beranjak dewasa, 21 tahun, nah baru. Dah, gak usah khawatirin bagaimana keadaannya Loli di situ sekolah itu seperti di pesantren, dia itu boarding school. Kalian sudah dicuciin semuanya, taruhlah dia jajan setiap 1 minggu, 1 bulan di rekening. Transfer lagi, buat gua urusan transfer itu gampang. Tapi itu tidak membuat jadi dia belajar, ya. Kalau gua transfer lagi 100 juta, habis lagi sebulan bagaimana? Buat gua uang itu is nothing, you know. Uang itu nggak ada masalah buat gue pasti akan transfer. Tapi kalau gue transfer terus uang orang yang mampu, ini gue tuh orang mampu, gue bukan orang yang nggak mampu, ya. Jangan kayak begitu, nggak bagus, itu nggak bagus. Kalau gitu sekalian aja kalian donasi tuh, open donasi, nah tuh sekalian tuh, biar aja dibilangnya gue apalah, terserah. Jangan takut, ya boleh jangan takut sama gue. Tapi kalau gue laporin ke polisi, kalian bertanggung jawab ya. Pokoknya gue udah bilang, Dea pun udah menyiapkan semuanya. Ini ada Dea nih di sini nih, ya. Barang siapa yang memberikan endorse, ya, story apa tetek bengek, itu akan berurusan sama gue, ya. Pertama, kalau berurusan sama gue, otomatis bisnis kalian pasti akan hancur. Itu aja dulu yang bisa gue bilang. Ya, karena kalian gak usah kasihan sama anak yang mampu. Gue itu mampu, rumah gue tuh
Tuh, gue itu mampu sayang, gue itu mampu, gue bukan orang yang tidak mampu. Kalian kalau mau menolong ya, nih gue saranin ya, sebagai gue yang seorang ibu juga tuh, itu banyak gelandangan itu di luar sana. Nah, kasihanlah sama mereka. Kalau kalian mau endorse lah mereka, dah tuh ya. Kasihan tuh sama anak-anak di panti asuhan yang jelas-jelas dari bayi udah dibuang sama orang tuanya, cuman dibikin doang tapi tidak dirawat. Ini semua dirawat ya, tidak kekurangan satu apapun, gak ada yang lecet, gak kenapa-napa. Apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Gue sombong amat ya, gue sombong, gue mampu. Terus kalau gue ngomong begini dibilang sombong. Terus gue harus bagaimana? Diem aja 1000 bahasa gitu. Dengan kalian mengejek-ngejek sana sini gitu. Itu yang kalian mau. Kalian mau mengebuli gue juga, itu gak akan bikin gue down. Ngerti gak? Karena gue hidup itu udah 37 tahun. Gue itu bukan anak kemarin sore. Dan gue tuh di dunia artis ini juga udah 14 tahun. Ya. Encas Nabati juga nih, Encas Nabati ya. Gak usah deh Encas Nabati juga nih pakai komen-komen. Gak usah, udah deh. Ya, kalian tuh kalau mau peduli sama lingkungan di sekitar dulu ya. Bagaimana lingkungan di sekitar kalian? Ya mungkin banyak anak-anak yang harus dikasihani, ya kan? Atau nggak kasihanin anak sendiri dulu. Ya, anak sendiri dulu kalian kasihanin. Anak gua besok sekolah makan apa? Udah bayar SPP belum? Itu baru bener. Apaan sih? Giling Ntar gua WhatsApp lu, Cas. Gitu, jangan lu kasihanin anak gue. Anak gue aja sekolahnya aja udah di sana gitu. Jangan, itu kalian tuh terlalu berlebihan. Kalian terlalu berlebihan gitu. Gue baru dikirimin sama tim gue. Tadi gue nggak lihat soalnya si Loli komen. Dia bilang katanya uangnya habis di rekening. Sekarang pertanyaan Mimi ya, Loli ya sayang ya, anak Mimi ya. Kemanain duitnya itu? Itu bukan 10, 20, 30, 40 juta sayang. Kemanain? Apa sih keperluan kamu di situ? Baju winter sudah ada, baju summer sudah ada, celana dalam bukan lagi 7 tapi ada 15 apa 16 itu. Ya. Kaos kaki sudah banyak. Sabun, sampo sudah ada, makan sudah disiapkan, tidur sudah disiapkan, cuci baju sudah dicucikan. Apalagi yang apa sih kebutuhan yang harus dibeli di situ? Laptop kamu minta, iPad kamu minta semua baru, itu sudah dikirim. Beli buku semua sudah dibeli. Memang kamu pikir buku itu beli sampai puluhan juta? Kamu sekolah di mana? Memang bukunya pakai kertas beralaskan emas. Hah? Sekarang Mimi tanya Loli kan seneng nih sekarang nih kalau followersnya banyak ya. Mimi tanya, keperluan Loli apa? Sebelum Loli pergi ke sana, semua kebutuhan Loli sudah dipenuhi semua dari Jakarta. Bahkan yang kurang-kurang ya di Jakarta ya, itu sudah dibeli semua di sana. Sebelum kamu belajar masuk sekolah di sana. Apalagi yang kurang? Hah? Apalagi coba sekarang? Kamu kan seneng nih di-expose sekarang ya kan? Sekarang mau tanya. Apa? Mimi cek loh pengeluaran itu semua. Tidak pernah ada uang endorsement. Sekarang Mimi tanya, uang endorsement kemana? Yang kemarin-kemarin kamu jadi BA 6 brand itu kemana? Kamu transfer kemana? Mimi tahu kamu transfer kemana. Emang ada Mimi permasalahkan? Tidak. Kok kamu waktu Mimi lagi live, kamu tulis di situ, kamu kenapa? Kamu biar netizen pada baca gitu, seolah-olah Mimi itu tidak perhatian, seolah-olah Mimi tidak kirim uang. Itu uang yang Mimi transfer ke situ, itu lebih dari 50 juta. Kemana? Itu baru 1 bulan. Kemana? Kemana Mimi tanya coba? Kamu pasti nonton, kamu kan punya akun fake juga. Kemana Mimi tanya? Coba, sekarang kamu mau open endorse. Sekarang kamu bilang enggak apa-apa aku mau mandiri. Semandiri apa kamu?
Hah? Kalau kamu mau mandiri, ya, kamu nggak bakal ngebohongin Mimi. Mimi itu udah bersabar loh. Berapa minggu ini? Maksudnya berapa minggu dari? Dari yang kejadian YouTube itu. 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan. Mimi ini udah bersabar loh. Tapi tenang nak, kamu tetap anak Mimi. Bagaimanapun kelakuan kamu tetap anak Mimi. Ya, tenang. Nggak akan keluar sedikit pun kata-kata buruk tentang kamu dari mulut Mimi. Tenang. Ya. Sok silakan semua netizen follow dia, follow Loli. Ya, kenapa dari dulu lo nggak pada follow Loli saat dia nggak kenapa-napa? Kenapa setelah dia ngomong begitu di konten YouTube kalian langsung berbondong-bondong follow dia, memberikan semangat segala macam? Memang kalian itu yang memberikan semangat, itu satu rumah sama gue. Nggak usah satu rumah deh, pernah ketemu nggak sama gue deh, udah gitu aja deh. Ya, sosokan pada ngasih semangat, sosokan pada ngasih Loli anak dewasa. Loli belum dewasa netizen, Loli belum dewasa. Ya, dia masih, ini dia baru ulang tahun yang ke-16. Dari mana kalian bisa bilang, dari mana? Coba Bandung aja nih ya, gue masih bisa merasakan anak gue itu childish. Dari mana kalian bisa bilang dia udah dewasa tuh dari mana? Itu hitung-hitungannya, rumusnya tuh dari mana? Gue mau tahu, rumusnya tuh dari mana? Dari mana yang kalian bilang dewasa itu dari mana? Coba kalian tanya ke pemerintah deh. Hitung-hitungan anak dewasa tuh umur berapa? 2 minggu loh gue menahan ini. 2 minggu gue menahan ini. Ya. 2 minggu. Loli jangan bohongin Mimi. Mimi tahu kamu transfer ke siapa uang endorse kamu. Ya, Mimi tahu. Jangan kayak begitu. Makanya pokoknya siapapun yang mengendorse, mau PP Story kayak, mau Fit kayak, apalagi brand-brand ambasador abal-abal gitu, kalian berhadapan sama saya. Kalian berhadapan sama saya. Karena ingat, dia anak di bawah umur. Tanda tangan saya yang berlaku. Tanda tangan saya yang berlaku. Ya, kalian juga kasih harga itu harga gila semua. Masa brand ambasador cuma 5 juta? Ini otaknya dipakai. Kalian juga manfaatin situasi dan kondisi. Gak boleh kayak begitu. Saya bisa show kalian, tapi saya diam kan? Saya diam. Saya cuma ngelus dada. Ya Allah, anak gue dihargain cuma 5 juta. Ngelus dada Mimi ini. Ini Mimi ini banyak ngelus dada ini minggu-minggu ini. Kalau kamu bilang kamu mau mandiri, ya. Mandirilah dengan jalan yang benar. Jangan seolah-olah nggak di gini, seolah-olah nggak di situ. Cukup nak, cukup. Orang sana silakan. Tapi kamu ingat, ya, kamu bisa besar sampai sekarang itu kalau bukan karena Mimi, karena siapa? Karena siapa? Coba Loli, Mimi tanya. Karena siapa? Karena siapa coba? Kamu dimaki sama orang aja, orang Mimi penjarain loh. Mimi penjarain. Tahu kan Loli? Kalau kata kamu ada yang menolong kamu, mintalah pertolongan dengan orang yang kamu agung-agungkan. Gitu. Jangan pula kamu disuruh kerja ngambil endorse, itu salah sayang. Ya, Mimi nih, ya, kamu tahu kan berapa banyak anak orang yang Mimi asuh? Kamu tahu Loli? Kamu tahu? Berapa banyak setiap bulan Mimi keluarkan untuk anak-anak yang gak punya orang tua di luar sana. Kamu tahu sayang, ya. Ada mereka Mimi suruh kerja? Gak ada. Tugas mereka belajar. Gak ada. Kamu tahu Loli? Kamu pasti suka denger kalau Mimi lagi ngomong sama orang. Setiap bulan Mimi harus transfer guru honorer, yatim piatu, yayasan kanker.
Semua itu berurusan dengan anak-anak. Anak orang yang Mimi gak kenal aja Mimi bisa sayang. Apalagi anak dari lahir sendiri, darah daging sendiri. Kamu jangan tutup mata, Loli. Kamu tahu bagaimana Mimi mengeluarkan uang untuk orang-orang yang Mimi gak kenal di luar sana. Ya sudah cukup. Loli sudah cukup bermain-main di sosial media. Kamu tahu peraturan di sekolah kan? Kamu tidak boleh bermain sosial media. Sekarang kan kamu sudah dilarang. Kamu tidak boleh lagi posting-posting pakai baju sekolah. Sudah cukup nak. Kamu belajar aja. Buktikan kalau kamu bisa mandiri. Buktikan kalau kamu bakal jadi sukses di sana. Buktikan. Buktikan. Jangan dikit-dikit live. Jangan dikit-dikit story. Kamu nggak usah cari-cari simpatik sama warga Indonesia yang bermuka dua. Entah ke sini baik, ke situ baik. Di sini dibully, di situ dibully. Jangan sayang, jangan terlena sama apa namanya? Jangan terlena sama itu apa? Tenaran. Bukan, jangan terlena sama komen-komen yang baik di Instagram kamu. Jangan terlena sayang, kamu nggak kenal sama mereka. Ya, bisa jadi orang yang begitu baik di kamu, nge-DM Mimi, ngejelek-jelekin kamu. Jangan sayang. Jangan terlena kamu sama netizen, jangan sampai terjebak. Kamu aja benci sama netizen, ya kan? Jangan sayang, jangan. Udah, intinya ya belajar aja, sudah fokus saja. Ini lagi disuruh sama netizen, Kak bikin YouTube, Kak bikin YouTube lagi, tambah nggak fokus. Kadang-kadang netizen kan juga kayak, kalau ngomong kasar, ini kita kasar ngomongnya. Ya, jangan. Kamu kalau udah dewasa, aku mau bikin bisnis. Mimi bantuin, sayang, tenang. Tabungan Mimi itu udah ada buat semua anak-anak Mimi. Kamu tahu kan, kamu kalau Mimi mati, kamu dapat apa? Kamu tahu, Loli. Kamu tahu, Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu. Loli, kamu harus tahu itu. Hah? Harus tahu itu, Loli. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu gak pernah ngerasain yang namanya hidup susah, Loli. Gak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang Presiden Suite, sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati, Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun nak, tetap ada aturan mainnya. Gak usah kamu, udah cukup sayang, udah cukup. Mimi gak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit tapi gak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, gak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Sudah.
Tapi sudah cukup sayang ya. Udah cukup. 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 Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya. Supaya kamu dapet itu. Yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati. Tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil. Masih kecil dia. Kalau Mimi mau telantarin kamu ya, dari dulu gak akan Mimi rawat kamu sayang. Sampai sebesar ini kamu, ya Allah. Cukup, sudah cukup. Cukup. Udah cukup ya, udah. Mimi mau fokus ngurusin adik-adik kamu yang dua ini, yang masih polos, yang masih butuh banyak banget perhatian dari Mimi ya. Kalau Mimi nggak kerja ini Lori, kalau Mimi nggak kerja, Mimi dapat uang dari mana? Kalau kamu gituin Mimi terus, nanti Mimi gimana ngurusin adik-adik kamu? Kamu tuh juga jangan egois jadi anaknya. Mungkin kamu mau bebas, sekarang kamu sudah bebas, sudah. Kalau kamu bilang katanya si laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan, sayang, buktikan. Jangan kamunya kerja, jangan ya. Jangan, udah kamu fokus aja belajar. Fokus aja belajar, udah. Ya. Kalau memang laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan aja, udah. Buktikan aja kalau memang dia bisa bayar sekolah, dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, buktikan ya. Zaman sekarang itu ya, playing victim tuh udah biasa. Ya, udah biasa playing victim ya. Yang bilangnya katanya korban padahal pelaku gitu kan. Pasti yang disalahin siapa? Gue udah biasa disalahin. Gue udah biasa ya. Gue biasa disalahin, gue biasa dibully, udah biasa ya. Tapi satu yang gue pegang ya, omongan. Oke, kalau lu bisa membiayai dia, biayai. Sudah, jangan banyak nyat. Kalau laki-laki itu yang dipegang omongannya, say. Ya, omongan saya ya. Jadi ini kan penonton udah banyak ya. Terus juga dia followers udah banyak. Ya udah tonton aja. Bener nggak dia bisa membiayai? Sudah. Nggak usah lagi bully sini, nggak usah lagi bully sana. Kita tinggal saksikan aja, kita tonton aja. Kita tonton ya. Kita tonton, itu yang paling benar. Kita tonton. Gue mau tahu bisa nggak dia membiayai? Waktu gue tuh terbuang banyak banget ini. Waktu gue terbuang dengan sia-sia ini. Setelah gue pikir-pikir gitu kan, gue merenung gitu kan. Waktu gue banyak banget terbuang sia-sia ini. Ya, yang harusnya gue jualan di Shopee gue bisa menghasilkan satu hari lah 900 juta, 800 juta ya kan. Sekarang udah mulai menurun karena dari aura gue. Ya nggak deh ya? Iya. Aura gue. Nah sekarang gue udah sadar ini. Ternyata gue membuang waktu 2 minggu, akhirnya apa? Yang tadinya gue bisa menghasilkan segini, jadi menurun. Yang harusnya gue bisa memikirkan pekerjaan ini, pikiran gue kemana-mana. Ya, udah kalian juga netizen ya kan? Nanti di komen gue ngebela gue. Nanti kalian follow dia, kalian bela dia. Udah kita nonton aja, termasuk gue juga pengen nonton. Gue pengen nonton ini. Bener gak dia bisa membiayai? Udah itu aja, laki-laki kan yang pegang omongannya. Nah, gue mau nonton ini, ya, gue mau tahu, bener nggak dia bisa membiayai anak gue? Kalau dia tidak bisa membiayai anak gue yang akan biayain. Tenang, gue ini bukan ibu yang jahat. Kalau gue ibu yang jahat netizen, ya, anak gue itu nggak akan mulus-mulus badannya, ya, nggak akan. Udah pada gagar otak kali kalau gue gebugin terus. Udah pada jadi anak-anak yang bego kayaknya. Udah, gue ini semenjak gue sendiri ya, alhamdulillah rezeki gue mengalir seperti air ya. Besok gue udah mulai syuting film lagi di Jogja. Ya,
Jadi udah, kita sekarang sama-sama nonton aja ya, sesuai sama yang diomongin aja, yang kalian udah tonton, akhirnya kalian bully gua. Kita tonton ya, kita tonton sebagai penonton yang baik. Kita lihat, kita saksikan, bisa nggak omongan itu dibuktikan ya? Bisa nggak? Udah itu aja ya. Kalau memang lu menganggap anak gua itu sebagai anak lu, gimana layaknya seorang orang tua yang punya anak? Nah, biayain, lu rawat, jangan lu suruh anak gue open endorse. Sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus? Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jeripayah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar, Mimi nggak bayar orang. Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Itu cuma nyariin sekolah doang sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Tuh Dea, masih ada nggak lo buktinya? Masih ada. Mana lihat? Itu sekolah, bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang. Ya Allah. Sekarang kamu bilang uang di rekening habis. Mimi tanya, kemana duitnya? Kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi. Nak, coba kemana duitnya? Mimi tanya. Kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya, duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapet? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Hah? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Jangan kamu pikir Mimi nggak tahu itu ditransfer kemana. Gak ada dalam hidup ya Loli ya. Mimi ini sejarahnya pelit ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Sama orang aja Mimi jor-joran ngasih duit ya. Apalagi sama anak sendiri. Gak ada sejarahnya Mimi pelit dalam hidup ya. Sekarang kamu baru komen, bilang uang habis di rekening. Ini Mimi jawab karena kamu komennya di Instagram ya, yang orang bisa baca. Sekarang Mimi juga tanya nih, kemana duitnya? Hah? Kemana duitnya? Terus kamu minta Mimi kirim lagi. Terus kamu mau rampok lagi orang tua kamu sendiri. Kemana duitnya sayang? Hah? Kemana? Itu kamu habisin itu belum 1 bulan loh. Itu Mimi bisa cek di M-Banking. Mimi bisa tracking. Kamu jangan pikir ibu kamu bodoh. Dalam waktu 3 minggu, kamu cuma sisain uang di rekening 100.000. Kemana duitnya? Kemana? Katanya kaya. Terus kalau gua kaya, terus gua harus gimana? Gua taruh uang gitu di rekening yang ATM-nya gua kasih ke anak gua 1 miliar gitu. Terus habis gitu dalam waktu 1 bulan. Begitu definisi orang kaya begitu ya. Lu pikir kaya itu nggak kerja? Lu pikir gua uncang kaki gitu dapat duit? Nggak kerja gue? Hah? Nggak kerja gue? Jadi kalau orang kaya tuh begitu ya. Gue banyak teman orang kaya, bukan lagi orang kaya, the real sultan. Nggak ada tuh.
manjain anaknya? Nggak ada. Anaknya di luar negeri kuliah sambil jadi waiters. Asal kalian tahu. Hah? Jadi gimana tuh orang kaya maksudnya?